kami berutarikan SPD mahasiswa PPG kategori 1 tahun 2002 Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian UKIP. Terima kasih. Selamat siang anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yang baru. Namun sebelumnya ibu kita rapikan dulu semua pakaiannya. Keluarkan buku dan alat tulisnya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Bayu pimpin doa kita. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih yang telah kami sekolah ini dengan siap perangan serta Tuhan, setelah kami ingin belajar Tuhan, berikanlah kami kepintaran akan cara menjawab sesuatu yang diberikan Ibu kami. Tuhan, hanya ini doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bayu. Silakan duduk. Ya, mengapa kita perlu berdoa? Siapa yang tahu? Ya, kita sebagai makhluk Tuhan paling sempurna dari segala ciptaannya, kita harus berperilaku syukur dengan cara berdoa. Ya, jadi kita selalu mengucap syukur dengan cara berdoa. Ya, kita melanjutkan. Ibu minta lagi Cindy pimpin nyanyian kita, lagu Garuda Pancasila. Namun sebelumnya kamu dengarkan iringannya, ya. Pembelajaran kita yang baru. Namun sebelumnya ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang semalam? Ini belajar apa, Nak? Organ pernapasan manusia. Iya, bagus sekali. Bagaimana organ pernapasan manusia ini? Bisa kamu jelaskan? Udara masuk melalui hidung, lalu ke rongga hidung, lalu ke kerongkongan, lalu ke paru-paru, ke bronkus, pertukarannya di bronkulus, lalu CO2 keluar melalui hidung. Iya, itulah proses pernapasan. Oke, tepuk tangan untuk ini. Ya,
kegiatan yang kita lakukan. Ya, ketika beristirahat, denyut nadi kita itu berkira 60 sampai 80 kali per menit. Namun kalau kita berlari, berolahraga, denyut nadi itu akan semakin cepat. Ya. Nah, di sini kita akan nanti mempelajari bagaimana proses peredaran darah dalam tubuh kita. Ada gambar apa di depan? Yang pertama, orang bermain lari maraton. Yang kedua, tidur. Yang ketiga, iya, sakit. Nah, dari ketiga kegiatan ini, denyut nadi itu berbeda-beda tergantung kegiatan apa yang kita lakukan. Iya, bagus dulu ya aku. Oke, sekarang kita lanjut. Kamu akan mendengarkan video mengenai alat peredaran darah manusia. Ya, kamu simak videonya ya. Semua anak ibu perhatikan, simak video yang ada di layar ya. Ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada atau sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul, Mama? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi.
Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Baik, kamu sudah menonton videonya kan aku? Oke, sekarang Ibu bagi kamu dalam kelompok kecil. Ibu sebutkan namanya lalu bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Kelompok 1 Bayu, Christian, Leo dan Inca. Silakan bergabung dengan kelompok
minta dari kelompok 1 dibaca pengertian pantun. Pengertian pantun. Ya. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Ya, lanjut. Ciri-ciri pantun. Coba perhatikan pantun berikut. Pagi hari pergi ke pasar, beli kopi juga gula. Jika ingin darah lancar, kita harus rutin olahraga. Satu Oke. baris terdiri dari 4 baris. Terdapat baris dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 tersebut sampiran. Baris 3 dan 4 disebut isi. Baris ada atau berima Berkira. ABAB. Iya. Oke. Perhatikan semuanya ya. Apa tadi pantun? Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Ya. Nah, pantun itu memiliki ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Memiliki apa? Baik. Memiliki baik. Baik dari baris. Lalu setiap baris terdiri dari sampai 12 suku kata. Yang ketiga apa ciri-cirinya? Baris 3 dan 4 disebut apa? Iya. Nah, jadi Ibu bacakan dulu pantunnya, kamu ikuti nanti ya. Oke? Pagi hari pergi ke pasar. Pagi hari pergi ke pasar. Membeli kopi juga gula. Membeli kopi juga gula. Jika ingin darah lancar, Jika ingin darah lancar, kita harus rutin olahraga. kita harus rutin olahraga. Itu apa nakku? Pantun. Nah, yang manakah disebut dengan sampiran? Baris yang pertama dan baris kedua. Baris yang ketiga dan keempat merupakan Isi. isi. Ya, kita lanjut. Nah, pada pantun biasanya terdapat apa? Pesan atau Ya, kelompok 2. Coba dibaca kelompok 2. biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Amanat bisa kita temukan di baris ketiga dan keempat yang merupakan isi. Iya, jadi biasanya dalam sebuah pantun baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Betul, Belajar. Oke. Kita lihat lagi, ini merupakan sebuah puisi. Siapa yang bisa membacakannya? Bayu, silakan ke depan Bayu. Oke, nanti aku baca. Elok langit dipandang mata. Elok langit dipandang mata, indah cahaya yang terpancar
berjudi sampai berenang. Jika kamu mampu mandiri, orang tua merasa senang. Iya, jadi kita harus mandi supaya orang tua kita Senang. itu merupakan contoh pantun nasihat. Oke, ya kita lanjut. Ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki. Baik, sekarang Ibu minta masing-masing kelompok akan mengerjakan LKPD ataupun lembar kegiatan peserta didik ya. Ini dikerjakan secara berdiskusi. Oke. Oke, ini merupakan lembar kegiatan peserta didik yang kamu kerjakan secara berdiskusi. Ya, coba lihat nomor 1. Ya, yang pertama nanti kamu tulis nama kamu, nama kelompok, lalu lihat nomor 1 ada gambar apa di sana? Ada gambar jantung. Apakah fungsinya? Ya, coba diskusikan dengan kawan-kawannya. Ya. Diskusikan dengan kawannya ya. Namanya itu fungsinya memompa darah. Selesai aku? Oke, sekarang Ibu minta kelompok 1 maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kalian. Ayo, cepat aku. Ayo. Ya. Cepatkan ya. Baca hasil diskusi kalian yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Kami akan merepresentasikan jawaban yang telah digunakan oleh kelompok 1. Bagus. Nomor 1. Nama organ jantung. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. 2. Nama organ pembuluh darah. Fungsinya di tempat mengalir darah. Oke, bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Betul jawaban mereka? Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silahkan duduk ya. Iya. Dua sudah, sekarang kelompok 3 silahkan maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kalian ya. Oke, satu orang yang mewakili si Iti, ayo suaranya yang baik ya nak. Nama organ jantung fungsi memompa darah. No, kan tadi aku bilang kan panjang. Iya. Kami dari kelompok 3. Atau di skip aja Pak? Dihapus saja. Kamu kira-kira saja. Ya, sudah. Kok Tidak pernah hatinya gentar, masih kecil rajin membaca, sudah besar semakin pintar. ya, itu merupakan jenis pantun apa itu? Nasihat. Nasihat. Iya, lanjut. Hati-hati menyeberang, jangan sampai titian patah. Hati-hati dirantau orang, jangan sampai berbuat salah. Iya, itu apa amanatnya katanya? Kelompok 3. Apa amanat dari pantun tersebut kelompok 1, kelompok 2? Kita harus berbuat baik. Iya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Ibu memberi evaluasi, namun untuk mengerjakan evaluasi dikerjakan masing-masing. Tidak seperti mengerjakan LKPD, ya. Jadi sekarang Ibu bagikan soal evaluasi. Ini kamu tulis nama kamu masing-masing ya. Waktunya mengerjakannya selama 5 menit ya. Dibaca soalnya baik
manusia dan mengenai jenis-jenis pantun. Ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang Ibu kumpulkan evaluasinya. Sudah selesai? Oke, Ibu lihat dulu ya. Si Jericho. Jericho nomor 1 sudah benar. Nanti yang lain di rumah Ibu koreksi lagi ya. Hanya beberapa orang yang sudah Ibu lihat di sini hasilnya sudah benar. Dapat 100. Besok akan Ibu bagikan kepada kamu semuanya, ya. Oke, bagus ya. Baik. Sekarang kita sampai kepada kegiatan refleksi. Ibu mau tanya, apa yang kamu dapat pelajaran hari ini? Siapa yang bisa jawab? Oke, Bayu. Peredaran darah dan pantun. Peredaran darah manusia dan pantun. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Bayu. Manakah kamu lebih senang mempelajari peredaran darah atau pantun? Pantun. Oke, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Indi? Kesimpulannya pantun itu apa? Ada berapa jenis pantun? 4. Ya, ada 4. Apa saja itu? Pantun? Pantun jenaka. Jenaka? Pantun? Nasihat? Pantun? Teka? Teka-teki. Satu lagi ada pantun? Kiasan. Kiasan. Oke, bagus. Tepuk tangan ini. Ya, jadi kita hari ini mempelajari alat peredaran darah pada manusia. Yang pertama, apa nama alat peredaran manusia? Jantung. Yang kedua? Yang ketiga baru pantun terdiri dari beberapa jenis dan memiliki amanat ataupun pesan. Jadi itulah pelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu kasih PR dulu. Lihat buku kamu halaman 20. Itu kamu kerjakan nanti nomor 1 sampai nomor 10. Ada situ soal. Kamu kerjakan nanti di rumah ya. Iya, Bu. Oke. Hari ini pelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran kita bernyanyi dulu. Masih mau bernyanyi? Kita bernyanyi. Ibu minta satu orang lagi. Terima kasih Indi. Tepuk tangan Indi. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari Bu minta satu orang yang memimpin doa kita. Jericho. Bisa? Ayo. Semuanya ambil sikap berdoa menurut agama masing-masing. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Karena dia kesehatan supaya dia bisa sudah sampai ke rumahnya. Hanya inilah doa anakmu,
kami sifatkan melalui Yesus di selama manusia. Amin. Oke, amin. Terima kasih ya. Jadi supaya pembelajaran